Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita salah kaprah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau salah jargon, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan salah cara kembali kepada Quran dan Sunnah, dan jangan pula dengan cara yang sombong, sikap sombong kembali dengan jargon yang sombong kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau kembali kepada Quran dan Sunnah dengan cara rendah hati, cara yang rendah hati itu ialah berguru kepada para ulama. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini kita katakan ulama, bagaimana ulama yang sekarang ini pun banyak ulama-ulama yang paham tentang Al-Quran Al-Karim. Apakah dia itu melalui pondok, mendalami kitab kuning, apakah melalui kuliah, dapat gelar profesor doktor. Kadang-kadang orang-orang yang di pondok ini, yang mendalami kitab-kitab kuning itu lebih paten ilmunya kadang-kadang dibandingkan dengan profesor doktor yang dari luar negeri sekalipun. Dari segi apa? Dari segi pemahamannya terhadap kitab kuning yang membahas tentang Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita dengarkan berikut ini. Mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal begini, saya ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana cara antum mengambil Sunnah? Sunnah itu dari Nabi. Antum pernah ketemu Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Nah, cara antum mengambil dari Nabi disebutkan oleh Nabi di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi. Iya. Para ulama ketika mengajarkan kepada kita menyampaikan ajaran-ajaran dari Nabi. Gini, memang harusnya kita tidak perlu ikut Syafi'i atau Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu nggak perlu. Yaitu ketika kita memang hidupnya bersama Rasulullah. Buat apa nanya Imam Ahmad bin Hambal? Kan ada Nabi di depan kita, Nabi, ngapain nanya Imam Ahmad? Imam Ahmadnya juga belum lahir. Buat apa nanya kepada Syafi'i? Syafi'i belum lahir, Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, ya kan? Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah. Ya, kalau kita hidup di zaman Nabi, lah ini Nabi gede banget depan muka kita, ngapain yang lain? Jadi kalau Anda ingin mengatakan nggak usah ikut ulama, ikut Nabi, itu benar 100%, tapi Anda salah hidup. Tahun hidupnya di tahunnya Nabi, gitu loh, ya kan? Ada Nabi di depan, ya Rasul, boleh, iya udah jalan, ya Rasul, haram, kan gitu. Di depannya Nabi. Ini dia hidupnya di zaman sekarang, 14 abad kemudian. Dia bilang, saya nggak perlu ulama, saya langsung pada Nabi. Ketemu di mana tong sama Nabi? Nah, ketemu di mana? Di mimpi? Nggak bisa dijadikan dasar. Terus ketemu di mana? Di Sahih Bukhari. Emang bisa baca tuh Sahih Bukhari? Ya kan? Kan baca cuma terjemahnya doang, ya kan? Orang Imam Bukhari saja, Imam Bukhari itu nggak ketemu langsung dengan Nabi. Iya. Nggak ketemu langsung, ya kan? Jangankan Bukhari, Abu Hanifah, Syafi'i itu nggak ketemu langsung, Imam Malik nggak ketemu langsung. Iya. Yang ketemu langsung itu adalah sahabat Nabi. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tawadhu, rendah hati, jangan memakai jargon-jargon yang sombong, karena siapa yang sombong, meninggi-tinggi, akan direndahkan, dijatuhkan oleh Allah. Dan siapa yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah. Jadi yang akan ditinggikan itu orang yang berilmu, orang yang tawadhu, di kalangan orang-orang yang beriman. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilma ini banyak sekali. Ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu pengetahuan ini banyak, ada 700 ilmu pengetahuan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, kalau sekarang mungkin lebih. Jadi ada 700 ilmu pengetahuan
dan tingkat orang biasa dengan orang-orang yang berilmu itu, kata Imam Al-Ghazali, 700 tingkatan bedanya. Jadi kenapa disebut orang amanu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Karena orang yang diberikan ilmu, utul ilma darajat itu 700 derajat beda, 700 tingkatan bedanya dengan orang-orang awam. Jadi orang-orang yang berilmu ini ya merupakan nabi zaman sekarang. Maksudnya pewaris nabi-nabi. Jadi adakah zaman sekarang nabi? Ada. Apanya yang ada? Pewarisnya yang ada. Nah, itu sama dengan adanya nabi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memang ini perlu sekali. Kalau saya dulu waktu belajar nahwu wadih, belajar bahasa Arab, nah itu dikatakan ja'al jaisu qaiduha, telah datang tentara. Apakah tentara itu datang? Jenderalnya, jenderalnya saja yang datang. Jadi telah ada sekarang ini nabi-nabi. Apakah nabi langsung tidak? Apa? Pewarisnya. Pewaris dari nabi-nabi. Siapa dia itu? Ulama. Bukankah banyak ayat-ayat? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama. Ahli zikri itu artinya ulama. Bertanyalah kamu kepada ulama yang jika kamu tidak tahu. Dalam ayat yang lain dinyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling bertakwa kepada Allah adalah ulama. Pernah terjadi debat antara Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Aisyah. Kata Aisyah, yang paling duluan masuk surga itu ahli ibadah. Kata Nabi Muhammad, yang duluan masuk surga adalah ahli ilmu. Benar ini Aisyah ahli ibadah? Iya. Orang ahli ibadah yang duluan masuk surga? Iya. Seberapa hebatnya ahli ibadah kalau dia tidak berilmu? Maka tersenyumlah Aisyah lalu duduk di samping Rasulullah. Tersenyum. Benar ya Rasulullah. Tidak ada artinya ibadah kalau tidak berilmu. Kalau orang tidak berilmu, tidak beribadah, dia masih bisa ilmunya itu sebagai ibadah. Tapi mana adalah pula orang yang berilmu tidak mau beribadah. Maksudnya ilmu agama. Tapi kalau berilmu tentang sains, iyalah orang-orang sekuler itu tidak mau dia beribadah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi ilmu pengetahuan itu banyak sekali. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita dasar-dasar sains, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Inilah yang perlu kita dalami. Masya Allah. Jadi yang boleh bilang saya tidak butuh ulama, saya butuh nabi langsung, itu sahabat. Ya. Nah, ente hidup tahun berapa? Nah, kan nggak sesuai. Nah, buat orang yang sudah nggak ketemu langsung dari nabi, ketemunya hanya dengan sahabat, yaitu para tabiin aja nggak boleh bilang saya nggak butuh sahabat, saya butuh nabi. Masya Allah. Tak butuh sahabat, butuh nabi. Masya Allah. Jadi yang boleh mengatakan kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul, itu hanya sahabat Nabi. Kalau Allah, kalau Rasul, karena dia mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis Nabi langsung. Kalau kita sekarang ini tidak bisa kalau Allah, kalau Rasul, kecuali melalui ulama. Kalau kita baca hadis, kalau Allah, kalau Rasul, itu yang sudah ditulis oleh ulama. Kita tidak bisa memahaminya sendiri. Kalaupun kita bisa memahami sendiri, tidak dalam, dangkal sekali. Itulah contohnya.
dosen saya, Dr. Mawardi, guru besar di UIN Suska Riau, ketika dia ceramah, satu kali katanya ceramahnya itu digantikan oleh sahabatnya juga dokter, lalu menunjuk seorang jemaah, Ustaz, saya tidak mau mengatakan qala imam, mendengar qala imam, yang mau qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Nah, rupanya jemaah ini lupa bahwa qala Allah qala Rasul itu berdasar dari pemahaman ulama, dari qalal ulama. Yang menulis qala Rasul itu adalah ulama, yang menulis qala Allah itu adalah ulama. Kalau tidak, menulisnya saja kita salah-salah. Umpamanya kita membaca hal-hal yang biasa kita dengar saja, banyak yang salah-salah. Ustaz sekalipun, misalnya, ya Rasulullah, kenapa engkau terlambat datang ya Rasulullah? Nah, itu salah ucapannya ya Rasulullah. Yang benarnya ya Rasulullah, bukan Rasulullah. Itu baru yang kecil. Dhammah itu harus diganti dengan fathah, ya Rasulullah. Tapi kalau tidak ada bukan Allahnya, baru ya Rasulun. Tapi kalau ada Allahnya, mudhaf ilaih itu dimasukkan ya, dia menjadi ya Rasulullah, mudhaf ilaihnya dengan baris nasab. Ya Rasulullah, tidak boleh ya Rasulullah. Nah, itu kesalahan yang kecil sepertinya. Yang kedua, saya catat banyak lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah salah itu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang benarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu kapan dibaca Muhammadan? Apabila ada asyhadu di awalnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa bacanya Muhammadan? Karena ada anna tadi. Anna itu huruf nasab yang memberikan baris di atas isim sesudahnya. Anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak ada anna, bacanya Muhammadun. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kedua. Itu pentingnya ulama. Yang ketiga, kita dengar dalam salawat Badar. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tapi yang kesalahannya bukan di situ. Kesalahannya ini. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wan niqmah ini selalu dibaca wan nikmah, berarti kehancuran dan kemusnahan. Itu artinya nikmah. Kalau nikmah justru satu kebahagiaan. Masa kehancuran dan kebahagiaan? Nah, jadi yang betulnya wan niqmah. Nah, itu kesalahan yang kecil-kecil. Siapa yang memberitahukan kepada kita yang kecil-kecil seperti itu? Ulama. Ya, apalagi yang besar-besar juga ulama. Tidak ada ulama itu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada Al-Quran ulama tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan ulama dia itu. Yang ulama itu mesti bergantung berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Lu ketemu? Enggak sih. Dia ketanya sama sahabat dong ujung-ujungnya kan. Nanyanya kepada siapa? Ya yang ketemu pada Nabi ya sahabat. Itu kalau tabi'in. Nah kalau di bawahnya tabi'in, atba'ut tabi'in. Sekian, terima kasih. Semoga Allah meridhai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.